Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Baiklah, pada video kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai input-output pada aplikasi Proteus. Yang pada kali ini kita menggunakan aplikasi Arduino sebagai aplikasi pemrogramannya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Proteusnya terlebih dahulu untuk membuat rangkaiannya. Nah, di sini kita perlukan cuma dua komponen di sini, yaitu ada Arduino Uno R3, dan ini kita butuh LCD 16,2 atau 16x2. Nah, di sini nama LCD-nya yaitu LM016L. Nah, baiklah, kita rangkai. Rangkaiannya tidak sulit, teman-teman. Cuman seperti ini. Oke. Lalu untuk LCD-nya kita letakkan di sini. Nah, silakan diikuti saja. Oke, ini kita gunakan ground. Nah, seperti itu. Lalu di sini di 5 ini kita Oke, maaf. Nah, di sini ingat ya, pinnya kita gunakan ada 12, 11, 5, 4, 3, 2. Ingat, 12, 11, 5, 4, 3, 2. Itu pin yang kita gunakan. Nah, kita masuk ke aplikasi Arduino-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan pemrograman di sini. Ini sudah saya buat codingnya. Di sini ada. Nah, yang di atas ini liquid crystal, maksudnya liquid crystal LCD. Nah, ini yang tadi yang saya suruh ingat, yaitu di pin nomor 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nah, di LCD tersebut, ini kan liquid crystal ini di LCD-nya itu kita gunakan pada pin 12, 11, 5, 4, 3, 2 yang tadi. Lalu di sini ada void setup. Nah, ini LCD begin-nya ini karena kita menggunakan LCD 16x2, maka 16,2 di sini. Nah, kita lihat di coding yang bawah ini itu void loop. Maksudnya void loop itu untuk menampilkan tampilan secara terus-menerus gitu, void loop. Nah, di sini saya menggunakan dua display, yaitu display pertama yang isinya nama dengan NIM saya, yaitu Bob Widodi, NIM A1C3199096. Itu di display pertama yang akan ditayangkan. Lalu di display kedua itu kelas reguler C 2019 dan Prodi Pendidikan Fisika. Itu ditulis di atas kelas, di bawah Prodi Pendidikan Fisika gitu. Nah, di sini kita lihat pengkodingannya. Di sini ada LCD clear, itu untuk menghapus semua yang ada di LCD tersebut. Yang pertama itu kita hapus. Lalu LCD set cursor ini yang ingin kita tulis itu terdapat di koordinat mana gitu. Di sini saya tulis di koordinat 00. Itu artinya koordinatnya di titik 0 atau di baris ke 0 kolom ke 0 gitu. Nah, itu di baris ke 0 kolom ke 0 ada LCD print di sini untuk menulis apa yang ingin kita tulis. Nah, di sini saya tulis nama saya Bob Widodi. Lalu di set kursor yang kedua di situ saya tulis koordinat 0,1.
Nah, itu dibuat berarti tadi 0,0 di atas, 0,1 yang bawahnya untuk baris yang di bawah. Itu saya buat NIM. Lalu LCD set kursor yang ini tidak saya tulis apa-apa. Lalu ada delay-nya. Nah, maksud dari delay ini jeda gitu untuk tampilan display pertama ke yang kedua itu berapa detik gitu. Nah, di sini saya buat 2000 atau di sini saya tulis 1000 saja mungkin. Nah, ini satuannya dalam milisecond. Nah, kalau kita 1000 milisecond itu sama dengan 1 second atau 1 detik. Sini juga saya buat 1 detik saja. Nah, untuk display kedua sama, penjelasannya sama. Ini untuk menampilkan regular C 2019 dengan pendidikan fisika ini. Nah, setelah pengkodingan semua ini bisa teman-teman ikutin saja yang ini. Tinggal ini di copy, dipaste ke sini, tinggal ganti-ganti angka atau huruf yang di sini. Itu mudah sekali. Nah, setelah tersusun seperti ini, baru kita klik verify di tombol ini, atau kita bisa juga di sketch ini kita pilih verify ini. Nah, ini maksudnya untuk mengecek secara keseluruhan apakah pengkodingan yang kita lakukan itu sudah benar atau belum gitu. Nah, di sini kan terlihat ya, ini setelah melakukan compile atau verify tadi, ini ada tertulis done compiling ini. Yang bekas ini tadi ada done compiling atau compile-nya selesai, verify-nya selesai. Nah, di sini di baris ketiga dari bawah itu ada ini C-nya. Dari C ini kita copy. Ini adalah file yang ini yang akan kita pindahkan ke Proteus nanti. Dari C, tanda kutipnya nggak usah di blok. Nah, kita blok sampai elf sini. Lalu kita copy, Ctrl C. Nah, setelah kita copy, ini tinggal kita pindahkan ke aplikasi Proteus yang sudah kita rangkai tadi, yang ini. Nah, di sini ya tambahkannya, ini kita hapus semuanya dulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini sudah kita hapus, yang kita copy tadi kita pastikan ke sini. Ctrl V. Nah, kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita lakukan simulasi atau kita play di sudut kiri bawah yang ini. Kita klik, maka akan muncul Bob Widodi itu NIM Regular C 2019 Pendidikan Fisika. Nah, seperti itulah pemrograman untuk menggunakan aplikasi Arduino. Ini bisa kita kreasikan dengan apapun. Kita bisa membuat misalnya jadwal sholat, misalnya asar, sini sholat asar, di bawahnya jam 16.00 WIB gitu. Bisa. Oke, sekarang kita coba membuat pengkodingan untuk jadwal sholat misalnya. Nah, kita coba ya. Ini sudah tadi seperti tadi, rangkaiannya masih sama. Kita coba. Kita perlu mengcoding di Arduino. Nah, ini kita copy saja. C. Nah, kita copy itu saja. Nah, ada 5 sholat itu ada 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maka kita butuh 5 display seperti ini. Oke. Sini subuh sudah. Tentu. Sini subuh, kita coba buat zuhur. Nah, zuhur kira-kira jam 12 berapa ya? 12:15. Nah, di sini kita buat asar. Di display yang ketiga itu asar.
pukul 15.30. Lalu untuk yang keempat di display yang keempat itu maghrib. Kita buat maghrib. Itu sekitar jam berapa ya maghrib? Jam 18.20 kalau di tempat saya ya, sekitar 12.40. 12.20 maksudnya. Nah, lalu yang terakhir itu ada Isya, sholat Isya. Isya. Bentar. Isya ini Isya pukul 19.25. Itu kira-kira di tempat saya. Nah, untuk delaynya mungkin biar lebih lama gitu, kita buat 2000 milisecond atau 2 detik, 2 second. Kita buat 2000. Ini juga. Ini untuk pengertian ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa langsung dilihat saja setelah ini. Nah, ini sudah pengkodingannya, lalu kita verify ini. Nah, berarti secara keseluruhan kalau tidak ada warna merah itu sudah benar semua pengkodingan kita. Nah, seperti tadi, dari dari bawah, baris ketiga dari bawah itu kita copy ke Proteus. Ntar Ctrl C, lalu kita pindahkan ke Proteus sama seperti tadi, tinggal Ctrl V tuh, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ya filenya, tinggal kita simulasikan. Nah, itu bisa dilihat bahwa subuh gitu, ini zuhur. Ini delaynya 2 detik ya, 1, 2, 2 asar, 2 maghrib, 2 isya. Nah, saya lihat ini salah 25 ya ini. Nah, mungkin itu saja untuk pengkodingan. Tadi sudah pengkodingan nama, NIM, kelas, dan prodi saya. Nah, ini kita buat di Arduino, itu pengkodingan jadwal sholat. Jadi munculnya seperti ini tayangnya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.